Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Habibi qulubina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasim Muhammad. Alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung pembicaraan Ustadz Miftah. Sebetulnya saya lagi mencari satu kitab yang khusus membahas tentang seorang mukmin. Akhlak mukmin itu bagaimana, dan ada bagian di situ hubungan antara seorang mukmin dengan bala. Tapi sampai detik ini belum saya temukan kitab itu. Jadi kita akan membahas bagaimana pandangan Ahlul Bait tentang bala. Kita mulai dengan sebuah hadis dari Imam Ja'far as-Shadiq salamullahi alaihi. Ubtuliya Ayyuba sab'a sinina bila dzanbin. Bahwa Nabi Ayub diberi cobaan selama 7 tahun. Seperti kita ketahui, ia dirundung sakit selama 7 tahun. Ya, dicoba bukan hanya dari penyakitnya, tapi juga dari perlakuan istrinya yang buruk terhadapnya. Dan ia dicoba selama 7 tahun. Kemudian dalam hadis ini disebutkan, Ubtuliya Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama 7 tahun bila dzanbin, bukan karena dosa. Ada satu anggapan yang salah bagi kita, bahwa kalau kita menderita berbagai penderitaan, kita selalu menghubung-hubungkannya dengan azab. Bahwa kita menderita karena dosa-dosa kita, karena azab kita. Nah, di sini menjelaskan bahwa Nabi Ayub, apalagi ya seorang nabi, diuji Allah selama 7 tahun. Ubtuliya Ayyuba alaihissalam sab'a sinina bila dzanbin. Ya, diuji selama 7 tahun, bukan karena dosa-dosanya. Jadi sekali lagi, penderitaan dalam pandangan seorang mukmin bukanlah karena azab, tapi karena ujian-ujian yang diberikan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa menyebutnya ini hadis qudsi. Ya dunya, tamarri ala abdi al-mu'mini bi anwa'il bala wa dhiqi alaihi fil ma'isha. Hei dunia, lewatilah hambaku yang mukmin. Datangkan kepada hambaku yang mukmin berbagai bala, berbagai ujian. Wa dhiqi alaihi fil ma'isha, dan bikin dia sulit di dalam mencari penghidupannya. Di dalam riwayat yang lain,
Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kehidupan seorang mukmin tidak bisa tidak yang paling rendah ketika akan melewati 4 bala. Ada 4 cobaan hidup. Innallaha akhadha mitsaqal mu'mini ala balaya arba'in. Allah itu sudah membuat perjanjian dengan orang mukmin dengan 4 ujian, dengan 4 bala. Aisaruha alaihi, bala yang paling ringan baginya ialah mu'minun yaqulu biqaulihi yahsuduhu. Bala yang paling ringan adalah orang yang sesama mukmin, sesama umat yang beriman, tetapi dengan omongannya dia menunjukkan kedengkian kepadanya. Dan riwayat yang lain dengan singkat disebutkan tidak akan lepas seorang mukmin dari 4 azab, dan 1 al-mu'minu yahsuduhu. Jadi ada orang sesama mukmin yang dengki kepadanya. Au munafiqun yaqfu atharahu, atau orang-orang munafik yang mengejar-ngejar dia, mencari-cari kesalahan dia, mengejar-ngejar jejak yang ia tinggalkan, dan kemudian menyampaikan hal-hal yang buruk tentang dia. Au syaitonun yaghwihi, atau setan yang selalu berusaha menyesatkannya. Au kafirun yaro jihadahu, atau orang-orang kafir yang berpikiran bahwa hidupnya ialah memerangi dia, berjihad melawan dia. Fama baqaul mu'mini ba'da hada. Di luar ini tidak ada yang tersisa bagi seorang mukmin. Kita ada hadis yang sangat menarik dan masih dari Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaihi. Inna Allah azza wa jalla an'ama ala qaumin falam yashkuru fasarat alaihim wabala wabtala qauman bil masaibi fasabaru fasarat alaihim ni'mah. Mengapa seorang mukmin itu harus hidup selalu bersama bala, bersama ujian-ujian? Di dalam hadis ini disebutkan karena di hadapan bala atau di belakang bala atau jauh setelah bala terjadi, apabila seorang mukmin lulus dari bala itu, ia akan memperoleh kenikmatan yang lebih besar. Inna Allah azza wa jalla an'ama ala qaumin, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada satu kaum nikmat, kemudian falam yashkuru, tapi mereka tidak bersyukur, fasarat alaihim wabala, maka jadilah kecelakaan bagi mereka itu. Kemudian Allah menguji satu kaum yang lain dengan berbagai musibat, dan mereka bersabar menanggung musibat itu, dan ujung-ujungnya akhirnya musibat itu menjadi kenikmatan baginya. Pembicaraan kita hari ini berkaitan dengan beberapa hadis tentang bala dan pahalanya tentang bala. Hadis yang pertama berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ahaballahu 'abdan ibtalahu bi 'azimil bala. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji hamba ini dengan bala yang besar, dengan ujian yang besar.
Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berkata, "Ya Daud, qul li'ibadi." Hei Daud, katakan kepada hamba-hambaku. Ya ibadi, hei hamba-hambaku. Malam yarda biqadai, walam yashkur bina'mai, walam yasbir ala balai, falyatlub rabban siwai. Hei Daud, katakan kepada hamba-hambaku, hei hamba-hambaku, siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, tidak mensyukuri nikmatku, dan tidak bersabar atas balaku, atas ujianku, maka carilah Tuhan selain aku. Dalam riwayat lain dari Amirul Mukminin sallallahu alaihi, innal bala'a lizzalimi adabun walil mu'mini imtihanun walil anbiya'i darajatun walil auliyai karamatun. Sesungguhnya bala atau ujian itu buat orang zolim adalah pelajaran, pengajaran baginya. Dan bagi seorang mukmin itu adalah ujian atau tes. Sampai sekarang dalam bahasa Arab kata imtihan selalu berarti tes atau ujian. Walil anbiya, buat nabi, ujian demi ujian itu adalah derajat baginya. Walil auliyai, dan buat para wali-wali Allah, para kekasih Allah, ujian itu adalah karomah. Ujian itu adalah kemuliaan atau kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita belum ya. Kemudian di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa tingkatan bala yang menimpa kita itu disesuaikan dengan tingkatan derajat kita. Inna asyaddan nas balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang dengan setia mengikuti para nabi itu. Inna azimal ajri lama azimil bala'i, kata Imam Ja'far As-Shadiq sallallahu alaihi. Sesungguhnya pahala itu, besarnya pahala bergantung kepada besarnya ujian yang kita terima. Jadi kita kembali lagi kepada hadis yang pertama. Nabi Ayub mendapat musibah, diberi musibah selama 6 tahun bila dzanbin, bukan karena dosa yang dilakukannya, tetapi karena bala adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas kita. Dan Allah menegakkan keadilannya di atas bala itu. Dalam kitab hadis yang kebetulan tidak saya temukan itu, ada beberapa hadis yang memberikan jawaban kepada kita untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengusik kita. Termasuk pertanyaan, mengapa orang mukmin mendapat bala yang lebih besar? Mengapa seorang mukmin yang saleh mendapat bala yang besar daripada mukmin yang biasa, daripada ordinary believers? Dan situ ada beberapa riwayat. Saya hanya menyampaikan mungkin pada minggu yang akan datang saya akan baca kitab Al-Mu'min, itu judulnya, yang sampai sekarang belum saya temukan kembali. Saya cari lagi di Google PDF-nya dan tidak saya temukan di
komputer saya juga tidak saya temukan. Tapi ini sekaligus juga mengakhiri pembicaraan kita tentang posisi bala di kalangan kaum mukminin. Saya ingin mulai dari yang saya ingat aja, tapi yang mirip-mirip dengan apa yang ada di dalam hadis itu. Jadi ada seseorang, kalau saya tidak salah, Nabi Musa melewati dua tempat. Jadi satu saat orang yang paling saleh dari orangnya Nabi Musa alaihissalam, dari orang-orang soleh di sekitar Nabi Musa alaihissalam, memohon izin karena kesulitan hidupnya. Karena ia tadi ditimpa al-ju', perasaan lapar, dia menjadi orang yang sangat miskin, dan datang kepada Nabi Musa. Apakah ia mengizinkan untuk sekali aja dia meminta bantuan kepada penguasa yang zalim? Di dalam Islam, mendekati penguasa yang zalim, mendekatinya saja, itu adalah perbuatan dosa. Apalagi meminta tolong kepada orang zalim. Sehingga ada doa supaya Allah meletakkan rezeki kita tidak pada tangan orang yang zalim. Nah, orang ini datang ke Nabi Musa meminta izin untuk menemui orang zalim. Dan ketika sampai kepada raja yang zalim itu, dia mendapat bantuan, dia mendapat sambutan yang ramah, diberikan bantuan yang melepaskan dia dari kesulitan hidupnya. Sampai datanglah satu hari, raja yang zalim itu meninggal dunia. Dan dia mendapat sambutan yang luar biasa. Dia diantarkan ke kuburannya dengan cara yang baik-baik oleh ribuan rakyat, dilantunkan doa-doa baginya. Pada hari yang sama, seorang mukmin itu meninggal dunia juga di tempatnya dalam keadaan yang terasing. Dia meninggal dunia tanpa ada orang yang tahu. Baru berapa hari kemudian jenazahnya ditemukan, dan juga orang mukmin itu dalam cerita itu, dalam riwayat itu adalah orang yang wajahnya tampan, penampilannya sangat baik. Ya, ditemukan jenazahnya dalam keadaan mukanya yang rusak, dikerumuni oleh ulat, sehingga dia kehilangan ketampanannya dan meninggal dalam keadaan yang mengerikan. Yang kemudian menjadi pertanyaan, termasuk pertanyaan Nabi Musa. Ya Allah, mengapa orang zalim itu meninggal dengan sambutan yang luar biasa, dan mengapa orang yang mukmin yang saleh itu harus kehilangan keindahan mukanya dan meninggalnya dalam keadaan terasing tanpa seorang pun yang mengurusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa raja yang zalim itu adalah orang yang sepanjang hidupnya berbuat dosa, sepanjang hidupnya berbuat zalim, menyengsarakan rakyatnya, tapi ada kebaikannya, yaitu ia pernah menerima seorang mukmin yang saleh dan memberikan pertolongan kepadanya. Aku ingin membalas kebaikannya itu dengan memberikan kepadanya kematian yang didoakan oleh begitu banyak orang, di antara dengan cara yang baik-baik, supaya ketika ia kembali kepada aku hanya tersisa dosa-dosanya saja. Kebaikannya sudah aku balas dengan sambutan orang terhadap kematiannya, dan di antara cara Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada seorang zalim yang melakukan kebaikan, satu kebaikan ialah dengan mempermudah kematian. Adapun mukmin itu, dia adalah orang yang seluruh hidupnya diisi dengan amal soleh, tapi dia pernah berdosa karena mendatangi orang yang zalim. Untuk satu-satunya dosa itu, aku berikan balasan
di dunia ini juga dengan kematian yang berat. Kematian yang berat adalah tebusan dosa yang terakhir bagi seorang mukmin. Dan aku rusakkan wajahnya karena dengan mendatangi orang-orang yang zalim itu dia sudah menghancurkan wibawanya. Jadi dari situ mungkin peristiwa ini bisa kita pikirkan baik-baik. Jadi tidak jarang musibat yang menimpa kita adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, supaya kita ditegur dan disapa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dengan sapaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau bahagia dan Allah pun bahagia menyambut kamu, dan bergabunglah dengan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah ke surgaku. Janganlah ngiri bahwa kalau ada orang-orang zalim yang kerjanya berbuat dosa dan tampaknya mendapat anugerah Allah yang luar biasa, karena boleh jadi adalah pembalasan Allah terhadap kebaikan yang pernah dilakukannya. Dan dengan itu saya ingin kembali mengutip ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bala yang sudah disebut antara lain oleh Ustaz Miftah. Tapi saya jangan mengutip satu ayat saja. Wala nabluwan auzubillahi minasyaitonir rajim wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Kami sungguh benar-benar akan menimpakan bala kepada orang-orang mukmin supaya akhirnya bisa dibedakan mana orang-orang mukmin yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam keimanannya dan mana orang-orang yang sabar. Jadi bala artinya imtihan bagi seorang mukmin, dan itu juga berarti bahwa bala adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dosa-dosa kita. Saya mengikuti Al-Quran, tapi saya ingin mengutip terakhir nih dengan saya dengar dari Ustaz Miftah. Ustaz Miftah nanti mungkin tahu ada hadisnya, tapi saya belum menemukannya sekarang dan belum berusaha untuk menemukannya. Jadi mungkin Ustaz Miftah akan menyampaikannya pada minggu yang akan datang. Di antara yang disesali oleh penghuni kubur nanti di alam barzakh, bahkan dalam riwayat yang lain juga di hari akhirat, ialah ketika dia tahu bahwa bala atau ujiannya itu diselesaikan di dunia ini, atau ketika Allah menjawab doa-doanya untuk menyingkirkan musibah dari hidupmu. Jadi antara yang disesali ialah ketika hidup di dunia, ketika musibah di dunia itu disingkirkan, karena ternyata bersabar menanggung bala di hari akhirat itu memberikan pahala yang sangat besar. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Berapa lama lagi nih? Ada 15 menit. Oke, 15 menit. Yang masuk sudah ada 4 pertanyaan, Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Huziana Lulu. Apakah beda bala dan musibah? Apakah boleh berdoa dijauhkan dari bala? Seperti Nabi Nuh yang putranya ingkar, apakah itu termasuk bala atau ujian bagi Nabi Nuh? Atau karena Nabi Nuh salah mengajarkan keimanan sehingga putranya tidak nurut? Satu orang dari 2 pertanyaan. Ya. Satu orang dari 2 pertanyaan. Dengan 2 pertanyaan. Oh, dengan 2 pertanyaan.
Pertama, Apakah bedanya bala dan musibah? Membedakan ya bala beda. Bala dan musibah sama. Musibah artinya dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang menimpa kita. Dan musibah itu yang menimpa kita bisa baik dan bisa buruk. Memang pada umumnya karena mungkin ada ayat Al-Quran idza asobatkum musibah. Apabila asobatkum musibah ya. Walladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Dan apabila ditimpa oleh musibah, maka kemudian musibah mempunyai arti khusus hanya untuk yang buruk saja, tidak untuk yang baik. Kemudian tapi bala dalam Al-Quran disebutkan wa balaina, dan kami uji dia dengan yang baik dan dengan yang buruk. Dalam ayat Al-Quran coba itu wa balauna, jadi wa balaunahu wa balaunahu bil khairi wasyarr gitu. Jadi wa balaunahum bil hasanat wasayyiat. Kami uji mereka itu dengan yang baik dan juga dengan yang buruk. Jadi kalau ujian, itu ada ujian baik, bisa diberi kekayaan, itu ujian. Jarang orang menyebut mendapat warisan besar itu sebagai musibah. Nah, jadi itu namanya, tapi tetap itu disebut bala di dalam Al-Quran. Ada ucapan Umar bin Khattab yang terkenal. Sekaligus juga saya tahu betapa saya mengapresiasi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika melihat waktu itu orang-orang Islam mendapat kekayaan berlipat ganda setelah berbagai penaklukan, Umar bin Khattab berkata, "Bulina bidorro fasobarna, wa bulina bisarro falam nasbir." Kita diuji dengan penderitaan dan kita bersabar. Tetapi kita diuji dengan kesenangan, kita tidak bisa bersabar lagi. Jadi untuk membedakannya, musibah adalah bala dalam bentuk yang buruk. Sementara bala adalah istilah umum baik yang menimpa kita berupa kebaikan maupun yang menimpa kita berupa keburukan. Mungkin sebetulnya yang rada sulit dijawab, tapi untuk sementara mungkin tidak akan kita jawab sekarang. Apa bedanya bala dengan azab? Tapi secara singkat kita jawab singkat dulu. Tapi pertanyaan berikutnya tentang bala dan azab ini kita lanjutkan mungkin pada waktu yang akan datang. Pertanyaan ketiga berkenaan dengan itu dari Pak Yupadi, dari Pak Tito. Ketika kita sedang mendapat apakah itu ujian atau bala, bagaimana menentukan itu ujian atau azab dalam hidup kita? Tapi saya mau jawab yang kedua dulu tadi, yaitu kenapa apakah anak Nabi Nuh itu ujian atau karena kesalahan. Karena Nabi Nuh salah mendidik, mengajarkan keimanan, tidak salah mengajarkan keimanan. Itu gampang itu, karena Nabi Nuh maksum, dia seorang nabi. Jawabannya itu bukan kesalahan, itu bukan azab, itu adalah bala. Orang-orang mukmin pun bisa diuji oleh anak-anaknya yang durhaka. Sampai Al-Quran menyebutkan, sesungguhnya anak-anak kamu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata fitnah, fatana, dalam bahasa Arab sama artinya dengan kata bala. Jadi fitnah itu dalam bahasa Arab sih artinya ujian. Beda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Walaupun asalnya dari bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, fitnah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tuhmah. Karena fitnah dalam bahasa Indonesia itu artinya berita buruk yang dibikin tentang seseorang. Invented, ya, diciptakan. Itu fitnah. Tapi fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum
la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan ngomong enteng saja, saya ini orang beriman, tapi mereka tidak difitnah. Nah, difitnah ada diberikan ujian. Jadi untuk Nabi Nuh itu adalah ujian. Dan orang-orang beriman juga akan menghadapi ujian dari keluarganya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diuji dari keluarganya seperti yang diceritakan di dalam surat Al-Quran, dalam surat dari surat apa yang kamu intatuba, jika kamu berdua At-Tahrim, dalam surat At-Tahrim. Di situ Allah memerintahkan kepada dua istri Nabi, intatuba faqad sagat qulubukuma. Dan mengapa? Karena tazoharo, karena kedua-duanya itu sudah bantu-membantu untuk menyusahkan Nabi. Di dalam terjemahan Kementerian Agama, atau untuk menyakitkan hati Nabi. Jadi Nabi juga disusahkan, diuji dengan perilaku istrinya. Dan kita tidak boleh mengatakan atau tidak pas kalau kita mengatakan itu Nabi salah, itu nggak bisa mendidik istrinya. Tidak. Itu Al-Quran menyebutkan bukan karena Nabi tidak sanggup mendidik istrinya, tapi itu ujian baginya. Nabi juga diuji oleh sahabat-sahabatnya. Beliau pernah ditinggalkan pada waktu salat Jumat karena sahabatnya mendengarkan perdagangan dan hiburan. Itu ada di dalam surat Jumat. Bukan bahwa Nabi tidak berhasil mendidik sahabatnya, tapi itu adalah ujian baginya. Terusnya pertanyaan, apa bedanya ujian dengan azab? Dengan azab. Pertama, buat seorang mukmin, tadi disebutkan dalam hadis, apa yang terjadi pada kita semua itu adalah imtihan, ujian. Tidak karena azab. Tadi saya bacakan kan bahwa Nabi Ayub mendapat ujian selama 7 tahun bukan karena dosa apapun. Mungkin peristiwanya sama, yaitu misalnya ia menderita penyakit. Nabi Ayub tadi ya, dia menderita penyakit. Tapi mungkin dari orang lain itu azab. Tidak buat seorang mukmin. Setiap penderitaan yang ada di dunia ini, apapun, bukan karena azab, tetapi karena Allah ingin menguji. Ada sebagian lagi yang misalnya mengenai penderitaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah ciptakan manusia itu dalam penderitaan. Kita tidak boleh memandang, apalagi pada orang lain. Kalau ada orang lain menderita, wah itu azab, kayaknya karena dosa-dosa dia. Itu penyakit corona itu menimpa Cina. Nah, sudah azab kepada orang Cina karena mereka ateis dan komunis. Katanya itu azab itu menimpa sekarang ini kalau corona kepada 3 bangsa, katanya yang paling besar. Mungkin karena tidak mengikuti perkembangan terakhir. Yang pertama Cina karena mereka komunis, yang kedua Italia karena mereka musyrik, nggak tahu musyriknya apa. Yang ketiga Iran karena mereka Syiah. Biasanya kata azab kita nisbahkan kepada orang-orang yang tidak kita sukai. Sementara kata ujian biasanya kita nisbahkan kepada orang-orang yang
azab. Jadi kalau mungkin penjelasan kita sekarang, azab biasanya digunakan orang untuk menjelaskan penderitaan pada orang-orang yang dibencinya. Jadi mereka benci Cina, jadi Cina dapat azab. Kemudian ujian dinisbahkan orang kepada mereka yang mereka sukai. Jadi kalau orang Islam tidak bisa berangkat ke lakukan umroh, itu ujian. Kenapa Saudi Arabia sekarang kena juga corona? Itu ujian, bukan azab. Sekiranya nanti ada ustadz yang dapat corona, itu adalah ujian. Apa itu salah? Betul. Kalau ada orang Islam, kalau ada seorang mukmin yang saleh mengalami penderitaan, ya mendapat ujian. Jadi bedanya apa? Bedanya persepsi kita aja. Tapi dalam pandangan Al-Quran dan hadis-hadis yang kita sampaikan, buat seorang mukmin ujian itu atau bala itu adalah imtihan. Sebetulnya kata-katanya sama. Itu sinonim, bala itu imtihan. Karena itu kita lihat setelah ayat laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu allam yarahu ahad. Kami telah ciptakan manusia di dalam penderitaan. Apakah dia tidak melihat bahwa ada seorang yang mengawasi dia? Apakah dia mengira bahwa Allah tidak mengawasi dia? Maksudnya bahwa setiap derita itu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti seorang pengawas di dalam ujian di kelas. Ingin tahu bagaimana perbuatan kita dalam ditimpa azab. Dan Al-Quran dalam ditimpa ujian atau ditimpa penderitaan, dan sekaligus di situ diberikan apa yang harus kita lakukan ketika mendapat ujian dalam bentuk apapun. Apakah itu ujian kesenangan atau ujian kesusahan. Sekali lagi ujian itu ada dua, ada yang baik dan ada yang buruk, ada al-hasanat dan ada yang as-sayyi'at. Sementara kalau musibah biasanya kita sebutkan untuk as-sayyi'at, untuk hal-hal yang buruk. Tapi kalau buruk itu kita harus definisikan buruk. Akhirnya saya jadi nanti tidak lagi memberikan pengajian, tapi mengajar filsafat. Karena kalau yang disebut buruk itu rasa lapar, penyakit, kematian, Allah juga menguji dengan itu. Ya kan tadi sebutkan ujian itu ada yang buruk. Nah makanya mungkin untuk ujian yang buruk itu diberikanlah khusus nama, yaitu musibah. Ya, walaupun tetap namanya bala, wala nabluwannakum bisyai'in minal ju'i wal khawfi wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Oke, itu yang terakhir ya. Ada lagi sebetulnya bala itu harus dilalui, dijalani atau dihindari, karena ada hadis yang mengatakan sedekah itu menolak bala. Sedekah seperti apa, bala seperti apa yang bisa ditolak dengan sedekah itu? Persis apa yang bisa sampaikan dari sambungan ayat tadi. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Terbalik kita. Lam yaj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafataini wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah. Jadi kalau kita sudah mengalami musibah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita mendaki bukit yang terjal. Dan apa bukit yang terjal itu? Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabatin au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah.
Jadi untuk mengatasi atau untuk menghadapi musibah atau untuk menghadapi bala dalam bentuk musibah dan yang gair musibah, itu adalah perjuangan yang berat. Apa yang harus kita lakukan di situ? Membebaskan orang dari perbudakan, memberi makan kepada orang, it'am yaum Fi yaumin dzi masghabah. fi yaumin dzi masqabah, memberi makan pada hari-hari kelaparan, pada hari-hari susah. Miskinan dza maqrabah, orang-orang miskin di sekitar kita. Wa yatimang dza maqrabah, atau miskinan dza maqrabah. Miskinan dza maqrabah, orang-orang miskin yang bergelimang debu. Au yatimang dza maqrabah, atau orang yatim yang dekat dengan kita. Jadi bersedekah itu cara mengatasi bala. Bisa juga bersedekah itu menjauhkan kita dari bala. Walaupun tampaknya itu kalau bala itu sudah terjadi dan berada di sekitar kita. Jadi bukan kita menolak supaya Allah tidak menurunkan bala. Karena sebetulnya menolak Allah tidak menurunkan bala itu, menolak adanya bala itu menolak sunnatullah, karena Allah pasti akan tetap menurunkan bala. Walaya bluan nakum, ada lam, ada nun di tasdid yang semuanya huruf taukid. Jadi kalau pakai istilah Karen Armstrong, ya Allah, aku tidak bermohon agar ini bahasa saya sekarang. Aku tidak bermohon agar ujian itu, agar bala itu dijauhkan daripadaku, tapi berikanlah kepadaku bahu yang kuat untuk memikul ujian. Di antara tanda kesempurnaan iman dalam hadis Nabi ialah kalau orang ingin lagi dikembalikan kepada bala yang pernah menimpanya. Ada juga, ada hadis, pernah dengar tuh, di antara tanda kesempurnaan iman ialah dia ingin kembali kepada musibah Allah lagi. Tentu juga dengan harapan dia lulus dari musibah itu. Jadi kita tidak menolak bala. Saya menarik juga bahwa doa tentang bala itu berbunyinya Allahumma rfa' annal bala. Ya Allah, cabutlah dari kami bala. Jadi balanya udah menimpa dia, jadi udah menimpa. Walaupun rasanya ada juga Allahumma dfa' anil bala wal waba. Mungkin kita juga harus memberikan klasifikasi. Ada memang bala yang memang harus kita tolak, harus kita jauhi, harus kita hindari tadi dari pertanyaan itu. Misalnya bala dalam bentuk wabah, corona misalnya, jangan kita berdoa ya Allah kirimkan corona kepada kami, enggak. Tapi angkatlah corona itu dari kami, jauhkan dari kami. Dan kita disuruh menjauhi wabah seperti itu, jangan mendekatinya. Maaf, ini tidak ada pertanyaan lagi, Sam? Ya, saya sebagai penutup aja. Andaikan satu saat itu singa atau harimau masuk kampung kita, apa yang harus kita lakukan? Itu bala, itu ujian sudah dikirimkan harimau kepada kita. Apakah kita akan lari dari harimau itu, atau kita akan hadapi harimau itu? Karena toh kalau nanti kita dimakan harimau, kita mati syahid. Mungkin itu juga diduga. Kalau dimakan harimau, kita mati syahid. Jadi ya udah, kita jangan takut mati, jangan takut singa juga. Kita takut Allah aja. Karena mati dan hidup kita itu ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita keluar saja dari rumah, kita hadapi singa-singa itu. Bala ini ujian, ya kita hadapi aja. Kita harus takut kepada Allah saja. Apakah itu sikap yang baik? Atau kita tinggal di rumah saja, berlindung di rumah dari singa-singa
yang ganas itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu tinggal di rumah-rumah kamu. Kamu harus lari dari wabah seperti kamu lari dari singa. Kata Nabi. Farro minal waba firoroka minal asad. Itu hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari juga. Larilah kamu dari wabah itu seperti kamu lari dari singa. Kita akan menyebut tolol kalau singa-singa datang, lalu ada orang, aku tidak takut singa sih, aku hanya takut kepada Allah. Lalu singa-singa itu ditemui, itu kita akan menyebut dia tolol atau sakit jiwa. Tapi agama Islam mendidik kita untuk menjadi orang-orang, untuk tidak jadi orang-orang yang tolol. Jadi firro, larilah kamu, dan riwayat yang lain firru, larilah kalian, minhu, daripadanya, dari wabah ini, firoroka, dalam riwayat yang lain kama tafiruna minal asad, seperti kamu lari daripada singa. Dua kali disebut di dalam Al-Jami As-Shaghir, itu kumpulan hadis yang diberi syarah oleh banyak ulama sesudah itu. Ada dua hadis, yang satu bunyinya ittaqut ta'un, jauhlah oleh kamu wabah penyakit. Kama yuttaqal asad, seperti kamu takut kepada singa. Atau ijtanibu ta'un, jauhilah oleh kamu ta'un. Dan sudah ada dua hadis itu. Mungkin tidak persis betul begitu, sudah bisa cek di dalam Al-Jami' As-Shaghir pada bab alif. Jadi hadis yang dimulai dengan alif. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.